Dalam ajaran Buddha, suka dan benci bukanlah musuh yang harus diperangi, juga bukan dosa yang harus disesali. Keduanya adalah gejala batiniah yang muncul secara alami selama masih ada kontak antara indera, pikiran, dan dunia. Buddha tidak mengajarkan penyangkalan terhadap pengalaman, melainkan pemahaman yang jernih terhadap bagaimana pengalaman itu bekerja dan bagaimana penderitaan muncul darinya. Suka dan benci berakar dari satu sumber yang sama, yaitu ketidaktahuan. Ketika batin tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya, ia akan cenderung melekat pada yang menyenangkan dan menolak yang tidak menyenangkan. Dari sinilah lahir tanha, kehausan batin yang tak pernah benar-benar terpuaskan. Kita ingin yang enak bertahan selamanya dan berharap yang tidak enak segera lenyap. Namun kenyataan tidak pernah berjalan sesuai keinginan batin yang melekat. Buddha mengamati dengan sangat jujur bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan berubah. Rasa suka muncul karena kondisi tertentu, lalu memudar ketika kondisi itu berubah. Demikian pula rasa benci, ia lahir karena sebab tertentu dan akan lenyap ketika sebabnya tidak lagi menopang. Namun masalah muncul ketika batin mengikatkan identitas pada rasa. Dari ada rasa suka berubah menjadi aku suka. Dari ada rasa benci berubah menjadi aku membenci. Pada saat itulah penderitaan mulai menguat. Dalam kerangka 4 kebenaran mulia, suka dan benci berada pada wilayah kebenaran tentang sebab penderitaan. Bukan karena rasa itu sendiri, melainkan karena kemelekatan dan penolakan terhadap rasa tersebut. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa manusia harus berhenti merasakan senang atau tidak senang. Yang diajarkan adalah berhenti diperbudak oleh reaksi terhadap rasa itu. Melalui praktek kesadaran, khususnya vipassana, seseorang dilatih untuk mengamati suka dan benci sebagaimana adanya. Ketika rasa suka muncul, ia disadari sebagai sensasi batin yang muncul dan berlalu, tidak diikuti, tidak ditolak. Ketika rasa benci muncul, ia juga disadari sebagai kondisi batin yang sementara. Dengan cara ini, batin belajar untuk tidak bereaksi secara otomatis. Reaksi inilah yang selama ini menjadi sumber konflik batin dan konflik sosial. Pengamatan yang terus-menerus akan membawa pada pemahaman langsung tentang 3 ciri keberadaan, yaitu anicca atau tidak kekal, dukkha atau tidak memuaskan, dan anatta atau bukan diri. Suka tidak kekal, maka melekat padanya pasti membawa kekecewaan. Benci juga tidak kekal, maka melawannya dengan kebencian baru hanya memperpanjang penderitaan. Dan keduanya bukan aku, bukan milikku, bukan inti diri yang sejati. Ketika pemahaman ini mulai matang, batin tidak lagi bereaksi berlebihan. Ia menjadi seimbang atau UPK.
Keseimbangan ini bukan ketidakpedulian, melainkan kejernihan. Seseorang tetap bisa menikmati hal-hal yang menyenangkan tanpa takut kehilangannya dan menghadapi hal yang tidak menyenangkan tanpa membencinya. Inilah kualitas batin yang dewasa dan bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini sangat praktis. Saat dipuji, batin sadar akan rasa senang tanpa mabuk olehnya. Saat dikritik, batin sadar akan rasa tidak nyaman tanpa tenggelam dalam kebencian. Saat kehilangan, ada kesedihan, tetapi tidak ada penolakan terhadap kenyataan. Saat memperoleh, ada kebahagiaan, tetapi tidak ada ketakutan berlebihan akan perubahan. Buddha menekankan bahwa kebebasan batin tidak datang dari mengatur dunia agar sesuai keinginan, melainkan dari melatih batin agar selaras dengan kenyataan. Dunia akan selalu berubah. Orang akan selalu memiliki pandangan berbeda. Situasi tidak selalu adil, namun batin yang terlatih tidak harus ikut terseret oleh suka dan benci. Pada akhirnya, tujuan ajaran Buddha bukan menjadikan manusia dingin atau terpisah dari kehidupan, melainkan hadir sepenuhnya tanpa belenggu. Ketika suka dan benci tidak lagi menjadi tuan, batin menjadi rumah yang lapang. Dari batin seperti inilah welas asih sejati muncul, bukan karena kewajiban moral, tetapi karena tidak ada lagi dorongan ego yang harus dipertahankan. Inilah pembebasan yang diajarkan Buddha. Bukan pelarian dari dunia, melainkan kedamaian di tengah dunia. Dan kedamaian itu dimulai dari satu langkah sederhana namun mendalam, melihat suka dan benci apa adanya, lalu melepaskannya dengan kebijaksanaan.